sulit untuk membangun koalisi yang permanen. Karena partai-partai politik itu juga kadang-kadang punya kepentingan sendiri. Apalagi ini kan koalisi yang sangat lintas ideologi. Tidak ada jaminan bahwa apa yang diinginkan oleh Jokowi nanti kemudian 100% akan dilanjutkan oleh Presiden. Selanjutnya Pak Prabowo dalam hal ini. Pak Prabowo sebagai pemegang kewenangan penuh, dia yang akan menentukan. Kita bisa melihat posisi misalnya Presiden Jokowi hari ini dengan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP. Kita lihat apa yang terjadi hari ini. Malah kemudian berbalik 180 derajat. Nah, ini yang jadi problem kalau kemudian kekuasaan yang selalu menjadi nomor satu menomorduakan etik. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Golkar ibarat gadis cantik yang diperebutkan banyak pihak, termasuk Pak Jokowi yang ancang-ancang mau menyunting Golkar. Dan posisi Golkar sekarang memang cukup menarik. Dia di posisi kedua setelah PDIP. Jadi raihan suaranya cukup signifikan lah di pemilu sekarang. Saya khusus mengundang pengamat politik untuk berbincang-bincang bagaimana Pak Jokowi memainkan Golkar ke depan. Pak Firman Manan, dosen FISIP Unpad. Pak Firman, terima kasih sudah hadir kembali di Ruang Publik. Sama-sama Kang Deddy, ternuhun. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana nih tangkapan Pak Firman ya melihat Golkar lagi dibicarakan ya begitu menarik gitu karena Pak Jokowi kelihatan katanya tertarik dengan Golkar ini. Ya, kalau betul isu Presiden Jokowi itu akan mendekati Golkar, kalau saya menggunakan istilah cawe-cawe jilid 2 kan. Oh, cawe-cawe jilid 2 ya. Kalau cawe-cawe jilid 1-nya sudah selesai. Pemilu sekarang sudah jilid 2 ditetapkan, lalu kemudian Prabowo Gibran sudah jadi pemenang. Nah, what's next kan? Apa selanjutnya? Nah, saya pikir ini mungkin menjadi bagian dari agenda karena problemnya kan pasca sudah ditetapkan pemenang, ya memang presiden sampai 20 Oktober. Tapi setelah itu nanti Pak Prabowo menjadi presiden, di mana posisi Pak Jokowi. Apalagi kita memang punya tradisi outgoing presiden itu tidak fade away kalau di Indonesia. Paling tidak kalau kita hitung sejak presiden keempat ya almarhum Abdurrahman Wahid, lalu Ibu Megawati Soekarno Putri, lalu kemudian Presiden SBY. Nobody lah ya. Ya, tapi artinya dia tetap ingin berperan, punya posisi politik. Ya, sekarang bahkan sekarang Ibu Mega dan Pak SBY masih tetap berperan sentral. Nah, kelihatannya posisi itu juga yang diinginkan oleh Presiden Jokowi setelah selesai. Tidak kemudian betul-betul kembali ke Solo beristirahat, tetapi tetap memegang peran. Nah, tentu ketika bicara memegang peran kan harus ada supporting kekuatan politik yang dimiliki. Apalagi kita tahu partai putranya Kaisang itu tidak berhasil masuk ke parlemen PSI. Nah, artinya kan ya kalaupun masuk sebetulnya jumlahnya tidak signifikan. Sehingga diperlukan kemudian ada kendaraan politik lain yang memang cukup signifikan. Nah, saya pikir salah satunya memang Golkar yang bisa menjadi opsi. Apalagi kalau kita bandingkan dengan beberapa partai lain yang juga punya suara signifikan, Golkar mungkin relatif mudah ditembus. Dibandingkan misalnya PDIP, sangat tidak mungkin. Gerindra masih ada Pak Prabowo di sana. Katakan Nasdem ada Pak Surya Paloh, di Demokrat apalagi ada Pak SBY. Golkar kan relatif tidak ada figur yang sangat sentral. Nah, itu saya pikir yang pertama, kebutuhan kendaraan politik supaya Presiden Jokowi kalau nanti sudah tidak jadi presiden dia tetap punya peran strategis dalam politik. Karena kalau tidak
ya Pak Prabowo akan muncul sebagai kekuatan baru kan nanti pasca pelantikan. Pak, dipotong sedikit. Itu kita ingat seperti misalnya Presiden Habibie ya. Beliau ini nothing tulus. Dia setelah tidak menjabat lagi, tidak dipercaya oleh DPR MPR waktu itu, ya dia tidak melibatkan diri di partai politik. Dia sebagai mungkin tokoh bangsa gitu ya. Resikonya memang dia tidak bisa bermanuver ya, mengkonstruksi politik ke depan seperti apa. Nah, kelihatannya Pak Jokowi tidak ingin seperti Pak Habibie. Iya, betul. Dia pengen ya, kalau ini kan sudah berhasil nih nyimpen anaknya sebagai wakil presiden gitu. Tapi dia sendiri kan belum tentu nih nasibnya nih gimana nih gitu. Apalagi dalam kaitannya dengan mempengaruhi kan gitu antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, karena itu dia harus punya kekuatan. Nah, salah satunya mungkin yang dilihat itu Golkar. Kenapa dia keluar dari PDIP? Ya karena kan tidak kuat lah kalau harus menjadi berhadapan dengan Bu Mega dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan Golkar ya rada-rada cukup inilah gitu ya. Controllable gitu ya untuk ini. Nah, langkah Pak Jokowi untuk merebut Golkar itu lewat proksi kira-kira atau tadi langsung dia bermanuver untuk menjadi ketua umum misalnya gitu Pak? Ya kalau sejauh ini saya melihat kalau ketua umum kan memang ada pagar yang agak sulit ya. Kecuali diubah, ada ADART di Partai Golkar yang 5 tahun menjadi anggota dan sudah menjadi pengurus. Itu kan tidak terpenuhi. Kecuali kalau seperti kasus MK, kalau MK pun bisa sebetulnya kan. Kenapa ini enggak? Apalagi ini urusan internal Golkar, ini negara aja bisa kok. Gitu. Dimungkinkan satu, kedua, tapi kan kalau menurut saya memang posisi Pak Jokowi mungkin tidak di level ketua umum, karena kalau ketua umum kan selevel dengan ketua umum yang lain. Bahkan kan kita sudah mendengar, Kang, sebetulnya ini digulirkan oleh para loyalis ya, soal ide membentuk barisan nasional. Jadi koalisi partai-partai yang permanen, dan itu akan dipimpin oleh Pak Jokowi. Nah, kalau membayangkan itu saya pikir ya tidak sebagai posisi ketua umum Partai Golkar ya. Karena dia kan harus ada posisi yang lebih tinggi sebetulnya. Nah, sehingga ya memungkinkan tadi proksi. Ya kita mendengar sudah muncul nama seperti Menteri Investasi Bahlil, Bahlil, atau bahkan misalnya Gibran sekalipun kan. Walaupun tadi ya secara ADART-nya yang problematik, tapi tadi kan kemudian bisa diubah. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kemudian ya justru menjadi ketua umum, karena itu pun kan pernah kalau kita lihat zaman Presiden SBY itu kan ada sekretariat gabungan koalisi itu dibentuk ya, ketuanya Presiden SBY. Nah, jadi tapi kalau saya memang membayangkan mungkin tidak pada ketua umumnya, justru ada tadi proksi dan mungkin menempati posisi yang lebih tinggi. Kan di sana ada Pembina, misalnya Ketua Dewan Pembina yang diberikan Pak Harto dulu. Nah, diberikan kewenangannya lebih luas nanti, tidak seperti sekarang. Kayak Pak Harto lah gitu. Ya, begitu. Dan tadi dalam rangka justru kemudian membangun tadi barisan nasional, kekuatan koalisi yang permanen itu, ya, kemudian menyatukan partai-partai politik. Dan selain itu, Kang, saya ingin mendapatkan ada kepentingan lain juga. Ini kan menyangkut dinasti politik sebetulnya. Bagaimana keberlanjutan anak menantu, kan kita mendengar bahwa Kaisang akan maju menjadi dalam Pilkada Solo, ada kemudian Bobi yang akan maju di Pilgub Sumut, bahkan istri Kaisang dan seterusnya. Dulu kendaraan politik yang digunakan kan PDIP, yang hari ini praktis tidak mungkin lagi. Tidak mungkin. Nah, sehingga kan diperlukan juga kendaraan politik baru. Nah, ya itu kembali opsinya. Saya pikir ya hari ini kelihatannya Golkar yang menjadi opsi karena lebih
doable lah ya, lebih bisa dimungkinkan dibandingkan partai lain. Yang pertama karena tadi jumlahnya signifikan, dia pemenang pemilu kedua hari ini. Lalu kemudian tidak ada figur sentral yang kemudian sangat sulit untuk bisa diambil alih begitu kepemimpinannya. Oke, Pak, kalau misalnya Pak Jokowi itu ngambil posisi sebagai ketua umum Golkar ya. Pertama tentu bagi Pak Jokowi sendiri mendowngrade ya, posisi presiden, masa sebagai partai kecil kan gitu ya sebenarnya. Nah, tetapi misalnya kalau Gibran, kan ini kan sudah ditawarin jaket waktu itu kan, tapi belum dipakai gitu ya. Tapi kira-kira mungkin orang Golkar sudah menganggap ya Gibran ini ya sudah warga Golkar lah kira-kira gitu. Tapi kalau dia pegang misalnya ketua umum, tentu akan mendowngrade Golkarnya sendiri. Ya, gitu ya. Ya, dan ini juga memang harus dibayangkan tidak semudah mengambil dalam tanda kutip ya mengambil alih PSI. Partai Golkar partai besar. Kompleks, tokohnya juga banyak. Faksionalisasinya luar biasa. Tokoh-tokoh figur-figur, walaupun tidak ada figur sentral, tapi justru dengan demikian kekuatannya menjadi merata. Jadi memang tidak mudah, betul saya sepakat. Apalagi tadi misalnya, kalau Gibran yang dimajukan, apa kemudian trade-off-nya yang bisa kemudian didapatkan oleh Golkar misalnya? Ya, memang secara konkret bisa saja karena posisinya sebagai wakil presiden, gitu ya. Jadi nanti membayangkan misalnya seperti pada masa Pak Yusuf Kala menjadi wakil presiden, lalu ada Golkar di belakangnya. Tapi kan berbeda kita membandingkan Pak Yusuf Kala dengan Gibran ya, tidak apple to apple. Jadi ya resistensi dari internal partai Golkar itu sendiri juga yang mungkin masih harus diukur sebetulnya. Jadi tidak semudah seperti Kaesang masuk ke PSI, masuk partai 2 hari kemudian menjadi ketua umum. Saya tidak membayangkan kalau Golkar akan seperti itu. Tidak semudah itu ya. Di Golkar misalnya sudah terendus cukup lama. Kalau ketua umum sekarang tidak cukup berhasil membawa Golkar dengan suara yang cukup signifikan, maka itu akan digoyang. Dan kelompoknya itu, faksinya itu adalah Agus Gumiwang, kira-kira gitu. Nah, ketika Golkar mendapatkan suara yang cukup baik gitu sekarang, tidak gampang kan untuk digoyang, sekalipun mungkin oleh Pak Jokowi gitu ya. Meskipun ini cukup memungkinkan gitu. Tapi untuk seorang Agus Gumiwang gitu agak berat menghadapi Golkar yang cukup ya dibawa oleh ketua umum sekarang itu ya dengan cukup berarti gitu raihan kursinya itu. Nah, apakah posisi Agus Gumiwang ini akan lebih cepat gitu, mudah berkoalisi dengan Pak Jokowi atau dengan Gibran misalnya, ketimbang yang lain-lain di situ? Ya, terbuka kemungkinan, karena memang betul tadi ya, kalau kita lihat kenapa sejarah paling tidak misalnya sejak zaman Bang Akbar Tanjung tidak terpilih lagi menjadi ketua, lalu kemudian setelah itu Pak Yusuf Kala masuk tapi kemudian tidak terpilih kembali, Abu Rizal Bakri digantikan, itu karena kan salah satunya soal Golkar tidak mendapatkan suara yang signifikan pada saat itu. Nah sekarang kan soalnya terbalik malah Erlangga Hartarto menunjukkan prestasi, dia menaikkan suara Golkar sekitar 2-3%, sehingga kan kalau kita lihat minimal DPD 1 itu kelihatannya masih solid untuk memberikan dukungan kepada Erlangga Hartarto. Nah sehingga memang kandidat-kandidat yang berpikir untuk menggantikan Erlangga kan memang harus melakukan koalisi lah ya, melakukan koalisi atau ya tadi mencari kekuatan lain yang kemudian bisa menandingi itu. Ya saya pikir sangat terbuka kemungkinan ya tidak hanya Pak AGK misalnya begitu ya. Ya ada nama Pak Bahlil, ada nama Pak AGK, ada nama Bambang Susatyo. Sangat terbuka kemungkinan, dan kita tahu Presiden Jokowi ya juga kan kalau hari ini misalnya akan semua orang mengatakan bahwa yang akan menjadi proksi adalah Bahlil, belum tentu. Kita ingat cerita bagaimana
Mas Ganjar di endorse demikian rupa tiba-tiba berubah. Itu kan bukan sesuatu pelajaran ya, gitu ya, itu ya. jadi sangat terbuka kemungkinan itu bahkan ada nama baru dan kalau memang itu yang kemudian akan dituju begitu ya, mencari proksi untuk kemudian masuk ke dalam Golkar. Ya, karena kalau misalnya Bahlil itu di internalnya sendiri juga belum begitu ini kan. Ada para pembina di situ, ya tokoh-tokoh senior, ada yang satu level, ya prosesnya cukup inilah, dinamikanya tentu. Ya, dan mungkin juga dianggap kurang berkeringat lah secara internal ya, artinya kan di Golkarnya bagaimanapun Partai Golkar itu kan tadi soal bagaimana punya pengalaman sekian lama menjadi pengurus, jadi dia secara internal pernah bekerja keras di Partai Golkar. Nah, kelihatannya Pak Bahlil punya kekurangan dari sisi itu kan sebetulnya. Pak, kalau Pak Jokowi ini misalnya katakanlah menjadi Dewan Pembina Golkar, kemudian di luar itu menjadi ketua koalisi ya Indonesia Emas lah kira-kira gitu. Apakah cukup kuat untuk menandingi kekuasaan presiden dalam bentuk kabinet presidensial gitu ya, sistem presidensial? Apakah ia bisa mengendalikan Pak Prabowo? Ya, ini juga memang menarik karena tidak ada jaminan sebetulnya. Pertama, kalau kita bicara sistem yang kita sistem presidensial. Jadi pimpinan tertinggi ya presiden kan, chief eksekutif satu-satunya itu ya presiden. Semua kekuasaan kewenangan ada di tangan presiden. Tidak ada posisi lain di luar itu, termasuk misalnya apakah ada pimpinan koalisi di luar presiden. Karena toh selama ini juga dalam tanda kutip kan pemimpin koalisi adalah presiden. Pada zaman Presiden SBY jelas, Presiden SBY yang memegang kendali sebagai pimpinan koalisi. Pada zaman Presiden Jokowi, terutama terakhir-terakhir ya, kita lihat kemudian Presiden Jokowi menjelma menjadi kekuatan yang mengkoordinasikan anggota-anggota koalisi pendukung pemerintahan. Itu pertama. Jadi bagaimana kemudian bisa ada kekuasaan yang lebih besar dari presiden? Ya, dengan model seperti kita sistem presidensial seperti ini agak berat. Yang kedua, juga tidak mudah sebetulnya mengkoordinasikan partai-partai. Kita punya pengalaman ya, sejak 2004 misalnya dibangun koalisi, angkanya besar, 60%, 70%, bahkan terakhir sampai 90%. Tetapi kan ini yang jadi problem. Memang sulit untuk membangun koalisi yang permanen. Karena partai-partai politik itu juga kadang-kadang punya kepentingan sendiri. Apalagi ini kan koalisi yang sangat lintas ideologi. Tidak dibangun berdasarkan kesamaan program misalnya begitu, kesamaan platform ya. Jadi ini yang disebut dengan koalisi yang gemuk. Tapi kemudian koordinasinya belum tentu menjadi efektif. Unconnected coalition tadi ya, karena tidak ada kesamaannya bahkan kadang-kadang hanya soal pragmatis saja. Bagaimana misalnya Demokrat mau menawarkan calon menteri dari Demokrat, tiba-tiba dipotong oleh Golkar. Yang menang Golkar. Apa iya koalisi itu tetap berjalan dengan baik? Ya kalau sudah tadi kepentingannya tidak diakomodasi, ya bubar. Kita punya pengalaman itu misalnya pada kepemimpinan Presiden SBY. Toh ternyata ada juga anggota koalisi yang mendorong hak angket misalnya, hak interpelasi. Kan bukan tidak mungkin juga. Jadi membayangkan model koalisi permanen seperti di Malaysia itu saya juga untuk konteks Indonesia agak sulit membayangkan sebetulnya. Tidak mudah partai politik itu untuk kemudian bisa selalu bersama-sama. Karena misalnya begini juga nanti, dalam berbagai studi juga akan ditunjukkan koalisi dalam sistem presidensial itu kenapa kemudian sulit menjadi permanen. Ketika ada advantage, yang mendapatkan keuntungan itu adalah presiden dan partainya. Tapi anggota koalisi belum tentu. Ya. Lalu tapi kemudian kalau ada kebijakan-kebijakan yang merugikan yang dibuat oleh presiden misalnya, itu bisa berimbas kepada anggota-anggota koalisi. Sehingga pada tingkatan tertentu kadang-kadang anggota koalisi itu menjaga jarak. Bahkan bisa berbeda pandangan. Kalau itu yang terjadi kan kembali sangat sulit. Apalagi tadi dalam posisi seperti apa kalau Pak Jokowi itu menjadi pimpinan koalisi.
sekedar misalnya sebagai ketua Dewan Pembina Partai Golkar misalnya, ya untuk Partai Golkarnya, tapi mengikat partai-partai di luar itu presiden saja dengan kewenangan yang dia miliki itu tidak ada jaminan untuk mengendalikan partai-partai, apalagi ini Dewan Pembina atau mantan presiden. Mantan presiden. Jadi ya banyak problematik juga sebetulnya, tidak semudah membayangkan bahwa nanti ini koalisinya akan membesar, lalu kemudian dibuatlah koalisi permanen, lalu Presiden Jokowi memimpin, ada Pak Prabowo yang berkoordinasi sebagai presiden. Saya pikir tidak semudah itu kita bisa berharap kepada anaknya yang menjadi wakil presiden. Itu juga tidak mudah ya Pak, karena kewenangan sebagai wakil presiden juga ya betul, sebetulnya ya besar ya. Bahkan kalau dikatakan tidak ada kewenangan tidak sebetulnya. Ada kewenangan, ya, tadi kembali karena dalam menunggu sistem perintah presidensial presiden. Dalam sistem presidensial single chief executive, ya hanya presiden saja. Wakil presiden satu-satunya yang punya power itu ya Pak Yusuf Kala pada saat itu, karena Partai Golkar sebagai pemenang pemilu. Nah, kondisinya berbeda pada saat itu. Partai Demokrat kan juga suaranya sangat kecil. Hari ini betul Golkar lebih unggul dari Gerindra, tapi kan tidak berbeda jauh. Partai Golkar di 15%-an, Partai Gerindra 13%-an. Bahkan di DPR nanti ada oposisi PDIP yang memegang pimpinan DPR. Jadi kompleks sebetulnya. Saya pikir tidak semudah membayangkan bisa membangun seperti itu. Apalagi tadi, nah justru menurut saya yang juga harus dibayangkan itu bagaimana sebetulnya relasi antara Presiden Prabowo nanti dengan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi kemudian sebagai pemimpin koalisi. Itu yang juga tidak terbayangkan. Kalau Barisan Nasional di Malaysia misalnya, ya karena Barisan Nasional berkoalisi, ya dipilih pimpinan salah satu partai, partai terbesar biasanya di sana UMNO, dan Perdana Menteri dengan sistem yang berbeda kan, parlemennya yang mengontrol tetap. Jadi posisi pimpinan koalisi itu tetap menjadi signifikan, karena Perdana Menteri ya memang under kontrol dari parlemen, yang itu tidak terjadi dalam sistem kita. Kalaupun ada komitmen dari Pak Prabowo bahwa kebijakan politiknya, ekonomi, sosial itu akan mengikuti yang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi, itu mungkin di level operasionalnya belum tentu persis sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Misalnya gitu Pak, katakanlah IKN. Nah di belakang Pak Prabowo kan ada Hasim, ada apa gitu, ada bisnisnya yang menggurita juga. Gimana kalau semua proyek itu justru sama sama kelompoknya Hasim misalnya kan Pak gitu. Jadi sebenarnya visinya sama tapi aktor-aktornya berbeda-beda gitu. Itu juga bisa jadi konflik kepentingan. Betul, tidak ada jaminan bahwa apa yang diinginkan oleh Jokowi nanti kemudian 100% akan dilanjutkan oleh Presiden selanjutnya Pak Prabowo dalam hal ini. Pak Prabowo sebagai pemegang kewenangan penuh, dia yang akan menentukan. Betul tadi dikatakan juga kan ada timnya berbeda dengan tim yang sekarang. Sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan. Dan kemudian kalaupun kemudian tidak melaksanakan, ya tidak ada konsekuensi apapun. Karena memang tidak ada perjanjian tertulis, sama sekali tidak ada secara konstitusi, tidak ada implikasi hukum. Tidak ada implikasi hukum, justru ya itu yang menjadi kewenangan Pak Prabowo dalam tingkatan tertentu misalnya ya, walaupun agak berbeda. Ya kita bisa melihat posisi misalnya Presiden Jokowi hari ini dengan Ibu Mega sebagai ketua umum PDIP. Dulu kemudian orang membayangkan bahwa Presiden Jokowi itu petugas partai, selalu dikatakan seperti itu. Selalu harus berkoordinasi dengan Ibu Megawati dalam melakukan semua hal, kebijakan dan seterusnya harus melalui ketua umum PDIP. Kita lihat apa yang terjadi hari ini. Malah kemudian berbalik 180 derajat.
Jokowi mendikte Bu Mega. Kondisi itu apakah tidak mungkin terjadi ya? Saya pikir sangat mungkin juga terjadi gitu, karena ya kembali tadi secara konstitusi tidak ada jabatan di luar presiden yang kemudian bisa punya kewenangan lebih besar, bisa mengkoordinasikan presiden. Secara praktik politiknya juga kita sudah melihat. Jadi Bu Mega sekarang yang petugasnya Pak Jokowi. Artinya presiden posisinya bagaimanapun menjadi lebih besar karena dia punya kewenangan real ya sebagai pemimpin eksekutif, bahkan dibandingkan ketua umum partai tempat dia bernaung sebelumnya. Kalau begitu serba salah ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Makanya sebaiknya mah udah aja alamiah. Kalau sudah selesai 2 periode. Ya, ini memang sebetulnya tradisi yang seharusnya sudah mulai difikirkan ya. Seperti di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, kan kita tidak mendengar mantan-mantan presiden, perdana menteri, ya sudah selesai ya sudah. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, gitu ya, mereka kembali ke masyarakat, jadi tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Nah, mungkin itu juga sesuatu yang sudah harus mulai dipikirkan. Nah, ya itu tadi kita punya pengalaman nih 3 presiden sebelumnya karena masih terlibat dalam politik. Mungkin itu yang masih menjadi frame. Kedua tadi ada kepentingan-kepentingan, masih ada kepentingan-kepentingan itu yang jadi problem sebetulnya. Makanya memang ya ini kan bagian juga dari evaluasi ke depan. Memang outgoing presiden itu ya memang seharusnya sudah selesai, dia tidak lagi terlibat dalam proses kepemimpinan nasional selanjutnya. Yang kedua, saya pikir yang jadi problem juga, ini kan juga ada soal deinstitusionalisasi partai, Kang, kalau saya melihat. Lain soal kalau Pak Jokowi itu sudah lama menjadi bagian dari Golkar, kemudian dia masuk ke dalam struktur Golkar tidak jadi masalah. Ini mah belum ya. Iya, ini kan merusak sistem. Kalau kita bicara pelembagaan partai, satu ada sistemness. Ini akan rusak kalau kemudian tiba-tiba ada orang dari luar masuk ke dalam. Kedua, soal decisional autonomy. Partai itu secara pelembagaan harusnya punya otonomi untuk mengambil keputusan. Tapi kalau ini terjadi, ya sebetulnya saya pikir satu sisi kita bicara membangun demokrasi, salah satu itu demokrasi itu adalah partai politik. Partai politik itu yang baik sekarang. Itu harus terinstitusionalisasi dengan baik, yang malah semakin terdegradasi. Jadi selain soal tadi bahwa sebaiknya presiden kemudian ya fade away, kemudian terlibat lebih banyak soal-soal sosial dan seterusnya, gitu ya, tidak lagi cawe-cawe dalam urusan pemerintahan, karena ya sudah serahkan saja kepada pemerintahan terpilih. Yang kedua ya juga ini juga jangan juga menjadi bagian yang semakin merusak demokrasi kita. Partai politik sebagai instrumen penting demokrasi, tapi kemudian diperlakukan seperti itu. Ambisi politik yang berlebihan, melampaui batas, dengan resiko merusak demokrasi, partai, institusi partai rusak, sistem pemilu rusak, gitu. Kemudian etika juga hancur, etika bangsa. Itu semua dikorbankan demi melanggengkan kekuasaan. Padahal setelah selesai pemilu, kemudian anaknya menjadi wakil presiden, ternyata nggak dapat apa-apa. Nggak ada sandaran, nggak ada jaminan bahwa dia akan terus berkuasa mengendalikan presiden yang baru. Ya, maka itulah pentingnya etik dalam politik sebetulnya. Ketika yang digunakan dalam standar etik itu digunakan dalam politik, maka kemudian ya kekuasaan itu bukan segala-galanya, dan kemudian orang memimpin dengan baik lalu turun juga dengan penuh kebanggaan. Nah, ini yang jadi problem kalau kemudian kekuasaan yang selalu menjadi nomor satu menomorduakan etik. Yang namanya manusia itu pasti terbatas karena bukan Tuhan, termasuk keterbatasan dalam kekuasaan. Kalau ternyata ambisi seorang manusia ingin melampaui kekuasaan yang sudah tidak sepatutnya, tunggu saja kehancurannya. Sampai jumpa.